Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan saudara-saudara rahimakumullah, kita langsungkan terus membahas doa iftitah. Malam hari ini kita masuk doa iftitah yang kedua, yaitu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Doa ini Imam Bukhari sendiri dalam sahihnya setidaknya ada dua hadis yang ditampilkan beliau dengan sedikit perbedaan lafaz, tetapi semuanya dari Rasulullah. Begitu juga Imam Muslim di dalam kitab beliau setidaknya beliau tampilkan dua hadis juga langsung dari Rasulullah, sehingga nanti kalau bapak-bapak dan ibu mendapati dua lafaz yang agak berbeda, ini semuanya hadis muttafaqun alaih. Doa iftitah ini sangat terkenal dan sangat biasa diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia. Doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjidi wal maghrib. Allahumma najini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad das. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was-salji wal bayd. Kita berikan penjelasan dan tafsir singkat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, maknanya adalah ya Allah, jauhkanlah diriku dengan kesalahanku. Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini, antara diriku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku. Jadi ini diawali dengan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dengan dosa-dosa kita. Imam As-San'ani ketika menafsirkan doa ini beliau jelaskan, maksud kita minta dijauhkan dengan dosa itu ada dua. Pertama, kita minta dijauhkan dari dosa itu sendiri. Yang kedua, kita juga minta agar dijauhkan dari dampak dari dosa. Karena dosa itu punya dampak yang luar biasa. Yang paling fatal adalah berupa azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk menekankan doa ini kemudian dilanjutkan kama ba'atta bainal masjidi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maka bisa dipahami timur dan barat itu kan tidak mungkin bertemu. Dua ciptaan Allah yang tidak mungkin bertemu. Ini artinya kita mohon kepada Allah betul-betul dijauhkan dari dosa, sebagaimana kita dijauhkan dengan dosa, sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Itu artinya kita mohon sepanjang hidup agar terbebas, terjauhkan dari setiap perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang pertama. Jadi nanti doa iftitah ini ada tiga bagian. Bagian pertama sudah kita selesaikan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku kama ba'adta bainal masjidi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Kemudian bagian yang kedua, doa iftitah ini, Allahumma nakini minal khotoya, ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku. Nanti di riwayat yang lain redaksinya agak berbeda.
Allahumma nakini min khotoyaya. Kalau yang saya baca ini nakini minal khotoya, tetapi maknanya sama, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kalau di hadis ini Allahumma nakini minal khotoya, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosa. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ini juga menggunakan ungkapan yang luar biasa. Kenapa kok digunakan ungkapan sebagaimana dibersihkan baju putih, pakaian putih dari kotoran? Karena pakaian putih itu ketika terkena noda kelihatan sekali kotornya, begitu dibersihkan kelihatan sekali bersihnya. Jadi perbedaan antara ketika masih kotor dan setelah bersih itu sangat kelihatan sekali. Makanya di bacaan yang kedua ini kita mohon kepada Allah, Allahumma najini minal khotoya, ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, kama yunaqqas saubul abyadu, sebagaimana dibersihkan baju putih, pakaian putih minad danas, dari noda atau kotoran. Jadi yang kedua ini ternyata kita masih mohon agar kita itu terbebas dari apa? Dari seluruh perbuatan dosa juga. Kemudian bagian yang terakhir, yang ketiga adalah Allahumma ghfir khotoyaya, ya Allah cucilah dosa-dosaku bil ma'i, dengan air. Al-ma' itu air yang jernih, wasalji, dengan salju. Salju itu kan air yang sudah menjadi es dan sangat dingin sekali. Wal barad, dan menggunakan air dingin. Ternyata doa yang bagian ketiga ini juga diungkapkan dengan satu ungkapan yang sangat luar biasa juga. Ya Allah cucilah dosa-dosaku dengan air dan salju dan air yang dingin. Para ulama mentafsirkan makna dari doa yang ketiga ini, yaitu diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan Rasul itu menjadikan dosa itu sebagaimana api, karena dapat mengantarkan kepada api neraka. Makanya perintah yang ketiga ini adalah Allahumma ghfir khotoyaya, ya Allah cucilah dosa-dosa. Kenapa kok dicuci? Kalau tadi pertama kan dijauhkan saja, yang kedua minta dibersihkan, yang ketiga ini permintaannya lebih kuat, dicuci dosa-dosa kita. Karena dengan mencuci itu maknanya adalah dosa kita lebih cepat bersih daripada dijauhkan, daripada dibersihkan. Kenapa mencucinya? Kita minta kepada Allah, cucilah dosa-dosa saya dengan air dan salju dan air dingin, karena dosa itu diumpamakan api, padahal api itu bisa lebih cepat padam kalau dipadamkan dengan benda-benda yang dingin. Makanya kita mohon dicuci dosa kita dengan salju, dengan air yang dingin. Ini sebagai perumpamaan bahwa api lebih cepat dipadamkan dengan sesuatu yang dingin. Jadi ini secara singkat makna dan tafsir dari doa ini. Kalau Imam Al-Ghirmani beliau mengatakan bahwa doa iftitah ini mengandung 3 permohonan agar kita terbebas dari dosa. 3 permohonan agar kita terbebas dari dosa. Permohonannya apa saja 3 ini? Kita ulang lagi dari awal agar kita biar lebih paham maknanya. Adapun nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menghafal, karena waktunya kita terbatas, nanti dengan bisa buka buku sendiri, bisa cek di handphone sendiri. Yang penting kita sampaikan tafsirnya dulu. 3 permohonan agar kita bebas dari dosa ini, kata beliau. Permohonan pertama adalah tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masjidi wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah antara aku dan
pertama ini kata beliau, ini untuk dosa-dosa yang belum kita kerjakan, potensi dosa di masa yang akan datang. Maka untuk potensi dosa yang akan datang, ya Allah, tolong saya dijauhkan dari dosa-dosa sebagaimana dijauhkannya timur dan barat. Ini untuk dosa-dosa yang belum dikerjakan. Kemudian permohonan yang kedua tadi disampaikan, Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqas thawbul abyadu minal danas. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan baju putih dari noda dan kotoran. Ini untuk dosa yang sedang kita lakukan. Untuk dosa yang sedang kita lakukan. Ketika dibersihkan seperti baju putih yang sudah bersih. Karena Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, idal abda idza akhta'a khati'atan, ketika seorang hamba itu melakukan satu saja perbuatan dosa, itu efeknya adalah nukitat fi qalbihi nuktatun saudah, akan dibuat satu titik hitam di dalam hati kita. Satu dosa, satu titik hitam. Dosa yang kedua, titik hitamnya tambah jadi 2. Dosa lagi ketiga kalinya, titik hitam di hati kita ada 3. Begitu seterusnya. Fa'idah huwa nazar. Tetapi ketika hamba tadi tinggalkan dosa itu, wastaghfar, kemudian istighfar, wa taba, dan dia bertobat, sukilat qalbu. Titik-titik hitam itu langsung hilang. Sukilat qalbu itu maknanya hatinya mengkilat lagi. Tetapi wa in ada zidatihi, kalau dosa itu diulang lagi, titik hitam akan kembali lagi. Begitu seterusnya. Maka setiap dosa ada titik hitam, setiap kita tobat, titik hitamnya akan hilang. Makanya permintaan yang kedua ini, permintaan dibersihkan dari dosa untuk dosa-dosa yang sedang kita kerjakan, agar secepat mungkin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permintaan yang terakhir adalah tadi kata Imam Al-Kirmani di bagian yang ketiga, Allahumma ghfir khotoyaya, ya Allah, cucilah dosa-dosaku bilmai wassalji wal barad, dengan menggunakan air dan salju dan air dingin. Ini untuk dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa yang menjadi masa lalu kita yang mungkin kurang baik, maka bisa jadi masih ada sisa-sisa dosa yang belum diampuni oleh Allah. Maka kita mohon pada Allah, cucilah ya Allah, tidak hanya sekedar dijauhkan, tidak hanya sekedar dibersihkan, tetapi kita mohon untuk dicuci. Sebagaimana orang kalau mencuci sesuatu yang kotor, pasti dengan cara yang sangat keras sekali, dengan sangat bersih sekali, sehingga kita mohon juga sebagaimana mencuci sesuatu yang kotor, kita mohon kepada Allah, dosa-dosa kita sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kesimpulannya, andaikan setiap kita membaca istighfar ini dengan penuh penghayatan, faham tentang maknanya, ini berupa doa yang luar biasa. Berarti setiap kali sholat, sebelum membaca Al-Fatihah, kita ini sudah mohon ampunan kepada Allah yang dengan menggunakan kalimat yang luar biasa sekali. Sehingga selesai sholat dengan doa istighfar saja, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi nanti doa yang lain, doa sujud di antara doa sujud itu pun juga permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa istighfar yang kedua. Masih ada beberapa doa istighfar yang lain yang nanti kita bahas sebagiannya saja. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.